Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, pada pertemuan kali ini tentang pada mata kuliah hadis sains kita akan bahas mengenai habatus sauda, di mana dalam hal ini dibahas mengenai bagaimana hadis dan sains memandang habatus sauda sendiri. Di sini saya dan Ahmad Fauji akan membahasnya, di mana saya akan bahas mengenai hadisnya, baik dari segi takhrij hadisnya maupun biografi pengarangnya, dan Ahmad Fauji mengenai sains yang terkandung dalam habatus sauda dan hadis yang dimaksud. Langsung saja masuk ke pembahasan, yakni yang pertama hadis tentang habatus sauda. Hadis tentang habatus sauda sendiri terdapat beberapa macam periwayatan. Di antaranya yaitu ada 5 periwayat utama, yakni Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Imam Muslim, dan Imam At-Tirmizi. Di mana dalam hal ini Imam Ahmad meriwayatkan sebanyak 12 hadis, sedangkan Bukhari dengan 1 hadis, lalu Ibnu Majah Bukhari dengan 2 hadis, Ibnu Majah dengan 3 hadis, Muslim dengan 2 hadis, dan At-Tirmizi dengan 1 hadis. Jadi jumlahnya kurang lebih 20 dengan 19 periwayatan yang berbagai macam, baik matanya yang beda atau sanadnya yang berbeda. Masuk ke bagian yang hadis utama yang dibahas mengenai pertemuan kali ini, yaitu riwayat Imam Bukhari nomor 5255. Langsung ke bagian hadisnya. Ini bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdullah bin Abi Syaibah, hadatsana Ubaidillah, hadatsana Israil an Mansur an Khalid bin Sa'id qala kharajna wa ma'ana Ghalibu bin Abjar famarido fi tariqi faqadimna al-Madinah wa huwa maridun fa'adahu bin Abi Atik faqala lana alaikum bi hadhihi al-hubaybah saudah fakhudhu minha khamsan aw sab'an fasquha thumma qturuha fi فيه بقطارة زيد في هذا الجانب وفي هذا الجانب فإن عائشة حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داع إلا من سم قلت وما سم قال الموت. Di mana artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Saibah, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah, telah menceritakan kepada kami Israil dari Mansur dari Khalid bin Asad. Dia berkata, kami pernah berpergian yang diantaranya terdapat Ghalib bin Jabar bin Abjar. Di tengah jalan ia jatuh sakit. Ketika sampai di Madinah ia masih menderita sakit. Lalu Ibnu Abu Atik menjenguknya dan berkata kepada kami, hendaknya kalian membelinya habatus sauda, atau namanya jintan hitam. Ambillah 5 atau 7 biji, lalu tumbuklah hingga halus. Setelah itu teteskanlah di hidungnya disertai dengan tetesan minyak sebelah sini dan sebelah sini. Karena sesungguhnya Aisyah pernah menceritakan kepadaku bahwa dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya habatus sauda ini ialah obat dari segala macam penyakit kecuali sam. Kata Ibnu Atik, apakah sama itu? Beliau menjawab, Rasulullah menjawab, ya ini kematian. Nah, itu artinya. Mengenai lalu masuk ke bagian biografi perawi hadisnya. Di sini kami kan membahasnya tentang yang utama Imam Al-Bukhari. Jadi fokus pada Imam Al-Bukhari, di mana biografinya ialah seperti pada penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya. Tapi di sini saya akan menjelaskan secara singkatnya. Nah, Imam Al-Bukhari sendiri lahir pada tahun 194 dan meninggal pada 266 Hijriah atau 810 Masehi sampai 870 Masehi. Beliau dilahirkan dengan nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barzibah Al-Ja'fi Al-Bukhari, di mana lahir di Uzbekistan. Imam Bukhari sendiri menulis banyak sekali kitab mengenai berbagai macam disiplin ilmu. Namun yang terbanyak adalah kitab-kitab yang terkait dengan hadis, yang mana karya yang paling masyhur ialah Sahih Al-Bukhari. Lalu di sini masuk ke bagian takhrij hadis. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, hadis mengenai habatus sauda ini terdiri dari berbagai macam periwayatan, yakni terdapat 5 periwayat utama, yakni Imam Ahmad, Bukhari, Ibnu Majah, Muslim, dan Tirmizi, di mana terbagi menjadi berbagai macam periwayatan. Nah, dari berbagai periwayatan ini sudah pastilah memunculkan perbedaan dalam
matan dan sanadnya. Nah, di sini seperti yang dijelaskan sebelumnya, hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin Utsman, yang mana berasal dari kalangan tabi'ul atba yang semasa hidup berdomisili di Kufah dan wafat pada tahun 235 Hijriah. Di mana menurut ijma ulama status kedudukan hadis ini ialah sahih. Di mana menurut Imam Ahmad bin Hanbal beliau digelari saduk, dan menurut Imam Hatim digelari sikoh. Nah, mungkin mengenai berbagai macam riwayatnya bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, ini ada beberapa periwayatan yang terdapat mengenai pembahasan Habbatus Sauda. Nah, bisa dilihat di situ. Nah, nanti bisa dilihat pada aplikasi Kutubut Tis'ah atau ensiklopedia hadis 9. Nah, hadis-hadis tersebut bisa dilihat pada aplikasi tersebut dengan mencantumkan nomor hadisnya. Langsung akan muncul mengenai hadis yang dimaksud. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan mengenai hadis tentang Habbatus Sauda ini. Habbatus Sauda merupakan biji buah dari tanaman sejenis rumput seperti jintan di Indonesia dengan warna yang hitam pekat dan banyak tumbuh di daerah pinggiran laut Mediterania. Tumbuhan ini dikenal dalam ilmu biologi dengan nama ilmiah Nigella sativa. Penelitian yang dilakukan oleh seorang ilmuwan bernama Koranes pada tahun 1880 tentang komposisi Habbatus Sauda dapat dikatakan sebagai penelitian pertama di bidang ini. Dari penelitian ini didapatkan bahwa Habbatus Sauda memiliki kandungan 27% air, 4,14% abu dengan kandungan unsur kalsium utama. Penelitian selanjutnya terdapat pada tahun 1986 yang dilakukan oleh dua orang ilmuwan yaitu El-Kadi dan Kandil. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa Habbatus Sauda memiliki kandungan yang dapat memproduksi sistem kekebalan tubuh. Setiap orang yang mengkonsumsi biji tersebut akan mengalami peningkatan 72% dalam menekan rasio T-sel yang mampu membunuh sel secara alamiah. Artinya, jika Habbatus Sauda dijadikan sebagai bahan dasar suatu obat, maka akan memiliki peranan penting dalam penyembuhan kanker, AIDS, dan penyakit lainnya yang berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh. Dari berbagai penelitian yang disebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa Habbatus Sauda benar-benar dapat menyembuhkan penyakit, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau. Nah, adapun komposisi dari Habbatus Sauda adalah 32-40% fixed seed oil, 0,4 sampai dengan 0,45% volatile oil, 16-19,9% protein, 33,9% tunas, 4,5 sampai 6,5% serat, 5,1 sampai 7% air, dan 3,7 sampai 7% abu. Nah, komposisi ini berbanding dengan berat biji dari Habbatus Sauda. Kemudian, di tiap 100 gram Habbatus Sauda mengandung unsur kimiawi yaitu 13,19 gram air, 9,17 gram protein, 9,12 gram lemak, 80,10 mg kalsium, 20 mg vitamin A, 6,2 mg niacin, 3,6 mg fiber, 8,7 mg abu, dan 463 kalori. Demikianlah perspektif sains terhadap Habbatus Sauda. Demikianlah penjelasan kami terhadap Habbatus Sauda dari perspektif hadis dan sains. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.